KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi berada dari titik terendah. Nah, mungkin di 2023 ini juga pasca tersangkanya Ketua KPK nonaktif, ya, citra KPK semakin merosot, kepercayaan publik atau public trust kepada KPK sebagai lembaga anti rasuah, lembaga yang terdepan untuk memberantas mencegah korupsi, ternyata malah ketuanya sendiri ya terkena dugaan tindak pidana korupsi, khususnya di sini ada gratifikasi begitu. Jadi secara umum memang ketiga capres sudah punya komitmen untuk memperkuat KPK, tapi tentu masing-masing punya penekanan, punya plus minus, dan tentu strateginya nanti kita tunggu strategi taktis dan strategi operasionalnya, program-program yang lebih membumi sehingga memang KPK bisa kita percaya sebagai lembaga penegak hukum pemberantas korupsi yang independen, lepas dari campur tangan kekuasaan manapun, baik eksekutif maupun legislatif. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan kembali membahas mengenai dinamika terkini jelang pemilu 2024, khususnya dalam konteks bagaimana komitmen para capres dan cawapres untuk mengembalikan kembali marwah KPK dan memperkuat KPK dalam upaya meningkatkan atau memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Ya, di masa-masa jelang pemilu 2024, 14 Februari 2024, penegakan hukum dan juga lembaga penegak hukum di Indonesia ini menjadi sorotan. Ibaratnya ada bencana, tanda kutip, di lembaga penegak hukum kita. Ya, pertama yang disoroti adalah bagaimana di MK, ya, putusan MK terkait dengan gugatan usia capres-cawapres yang dinilai untuk meloloskan salah satu cawapres. Kemudian yang memberikan juga kekhawatiran sangat tinggi kepada publik dan juga membuat publik cukup terkejut, yakni lembaga anti rasuah atau KPK ya bermasalah, di mana ketua KPK nonaktif Firly Bahuri tersandung kasus hukum menjadi tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Ya, Firly telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November 2023. Kemudian beberapa hari kemudian Firly diberhentikan sebagai ketua KPK sementara dan digantikan oleh Nawawi Pomolango yang dilantik sebagai ketua KPK oleh Presiden Jokowi. Nah, tentu citra dan marwah KPK ini saat ini sedang berada di titik nadir. Nah, sebelumnya di tahun 2022 ada penelitian juga dari sejumlah lembaga riset yang menunjukkan 5 tahun terakhir citra lembaga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi berada dari titik terendah. Nah, mungkin di 2023 ini juga pasca tersangkanya Ketua KPK nonaktif, ya, citra KPK semakin merosot, kepercayaan publik atau public trust kepada KPK sebagai lembaga anti rasuah, lembaga yang terdepan untuk memberantas mencegah korupsi, ternyata malah ketuanya sendiri ya terkena dugaan tindak pidana korupsi, khususnya di sini ada gratifikasi begitu. Nah, ini menjadi hal yang tentu memprihatinkan untuk dunia penegakan hukum kita dan juga arah bangsa ini ke depan, karena menurunnya atau merosotnya kepercayaan kepada lembaga penegak hukum seperti KPK ini dampaknya cukup serius, dampaknya bahkan bisa sistemik, bisa berkepanjangan. Ya, pertama bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini yang berujung kepada ketidakpatuhan terhadap hukum. Bisa saja publik mempersepsikan orang-orang atau elit-elit di penegak hukum saja melanggar hukum. Ya, tentu masyarakat juga boleh melanggar hukum ketika tidak ada keteladanan dari para elitnya, apalagi dalam konteks korupsi. Nah, jadi itu menjadi hal yang berbahaya. Kedua,
ini juga memunculkan pandangan negatif atau sinisme terhadap KPK ketika ketua KPK sendiri terjerat korupsi. Nah, ini bisa saja sebenarnya malah akan lebih banyak lagi kasus-kasus korupsi yang terjadi karena dianggap KPK ini sebuah lembaga yang sudah tidak punya marwah lagi gitu. Kemudian ketiga, bisa menimbulkan distrust, ini bisa menimbulkan ketidakstabilan sosial di masyarakat, atau bisa saja ada keadaan masyarakat yang frustasi terhadap kondisi yang ada sehingga bisa ada instabilitas sosial atau gangguan stabilitas di masyarakat. Nah, kemudian tidak hanya berdampak pada konteks bagaimana penegakan hukum, tapi apa yang terjadi di KPK hari ini dan juga dalam konteks indeks persepsi korupsi Indonesia yang nilainya semakin memburuk, bisa saja juga berdampak kepada menurunnya investasi, ya, di mana minat investor untuk berinvestasi ke Indonesia bisa saja menurun karena masih tingginya persoalan korupsi di Indonesia, apalagi petinggi pimpinan lembaga anti rasuah atau lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi malah terjerat korupsi. Jadi bisa saja investor enggan berinvestasi karena melihat ada ketidakpastian hukum dan juga ada potensi korupsi di Indonesia. Belum lagi kita bicara dalam konteks bagaimana kasus di KPK ini berpengaruh kepada reputasi lembaga penegak hukum Indonesia, reputasi negara Indonesia di dunia internasional. Dan yang paling mengkhawatirkan, jika ketidakpercayaan kepada lembaga penegak hukum terus terjadi dan situasi seperti yang terjadi di KPK ini terus terjadi, bisa saja munculnya gerakan-gerakan ekstremisme dan radikalisme sebagai sebuah bentuk gerakan ketidakpercayaan untuk melawan kekuasaan penegakan hukum yang tidak berjalan pada relnya. Nah, tentu harus ada langkah-langkah yang diambil. Nah, dalam konteks inilah kehadiran visi misi komitmen dari capres-cawapres yang ada untuk memberantas korupsi, mencegah korupsi, dan untuk memperkuat serta mengembalikan marwah KPK menjadi ujian. Dari 3 capres-cawapres yang ada, sebenarnya mereka sudah punya komitmen untuk itu yang tercantum dalam dokumen visi misinya, tapi setelah kita cermati memang belum terlalu detail dan juga belum kelihatan strategi jitu bagaimana memberantas korupsi di Indonesia, bagaimana mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah. Nah, kalau kita cermati dari pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin atau Amin, di dokumen visi misi mereka mencantumkan bagaimana upaya pemberantasan korupsi dan upaya memperkuat KPK. Ada hal yang cukup menarik yang disebutkan dari sisi target untuk indeks persepsi korupsi. Nah, pasangan Amin yang diusung koalisi Nasdem, PKB, dan PKS di dokumen visi misinya menyebutkan menargetkan perbaikan pada angka atau capaian indeks persepsi anti korupsi dari posisi 34 Indonesia di tahun 2022 menjadi 44 dan 46 di tahun 2029. Cukup menarik ketika target dicantumkan, tapi untuk penjabaran detailnya tentu ini menjadi pertanyaan apa yang akan dilakukan pasangan Amin. Nah, mereka menyebutkan ada 5 indikator utama perbaikan untuk indeks persepsi korupsi, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik. Nah, juga dalam konteks memperkuat KPK, diharapkan KPK menjadi lembaga yang independen, tidak tebang pilih, dan memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum. Amin juga mendorong disahkannya RUU perampasan aset untuk memiskinkan koruptor dan sebagai upaya mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari praktek korupsi. Satu lagi yang menarik juga, Amin mengusulkan adanya rancangan undang-undang pendanaan partai politik atau juga dana abadi atau dana penyehatan demokrasi. Nah, ini yang menarik gagasannya, karena selama ini praktek korupsi juga dikorelasikan dengan tingginya biaya politik atau kos politik ketika pemilu, baik pilkada maupun pemilu legislatif ataupun juga pemilu presiden. Nah, tentu kita tunggu nanti seperti apa langkah yang dilakukan jika pasangan Amin terpilih. Kemudian dari sisi pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, nah juga berkomitmen untuk memperkuat KPK dan melakukan pemberantasan korupsi. Nah, Prabowo Gibran menekankan kepada perlunya sinergisitas lintas instansi penegak hukum, baik dari KPK, kepolisian,
kejaksaan, dan tentunya juga di unsur kehakiman yang nanti akan memberikan proses penegakan hukum yang adil, memutus misalnya bagaimana pelaku-pelaku koruptor ini agar sesuai juga dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang dan memenuhi rasa keadilan publik atau aspek keadilan di masyarakat. Prabowo Gibran berkomitmen menjadikan KPK sebagai Center of Excellence dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang ditekankan di sini lebih kepada upaya preventifnya, memberikan edukasi langsung di semua sektor pendidikan, mulai dari tingkat terbawah, dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Nah, edukasi anti korupsi bagi Prabowo Gibran ini penting menyasar anak-anak muda, termasuk juga menggiatkan gerakan anti korupsi di sektor swasta maupun di sektor publik dan di sektor-sektor yang memang menjadi bancakan korupsi, seperti sektor sumber daya alam, sektor-sektor proyek-proyek pemerintah yang rentan juga, misalnya di infrastruktur dan sebagainya. Ini revitalisasi juga penguatan dari pengawasan independen di daerah lewat pembangunan di inspektorat masing-masing daerah. Nah, diharapkan juga bisa memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang pada ujungnya juga menjadi bagian upaya memperkuat KPK. Nah, yang menarik juga dari sisi pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di mana di sana ada Mahfud MD yang merupakan Menko Polhukam saat ini. Dan secara performa di publik memang Mahfud MD yang paling gencar menarasikan bagaimana upaya pemberantasan korupsi, bagaimana dia mendorong disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Nah, Ganjar Mahfud menekankan kepada bagaimana penguatan KPK juga dari sisi dukungan teknologi informasinya dan juga sinergisitas dengan lembaga penegak hukum dalam mengamankan aset negara dari koruptor, termasuk tadi mendorong pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi, dan tentu juga mereformasi bagaimana konteks pemidanaan di Indonesia yang juga berkeadilan, yang juga memberikan upaya-upaya perbaikan keseimbangan antara rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana, kemudian juga menekankan bagaimana terjadinya keadilan di masyarakat, terjadinya juga pemulihan keadaan di masyarakat, sehingga didorong juga konsep restoratif justice untuk ditekankan. Tapi dalam konteks korupsi jelas tadi harus ada undang-undang pemberantasan aset tindak pidana korupsi, sehingga kerugian negara yang selama ini hanya sekian persen saja, sangat kecil, bisa kembali dari praktek-praktek korupsi yang ada, dari kasus-kasus yang sudah diputus. Diharapkan dengan undang-undang ini semakin banyak uang negara yang bisa dikembalikan dari tangan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor. Jadi secara umum memang ketiga capres sudah punya komitmen untuk memperkuat KPK, tapi tentu masing-masing punya penekanan, punya plus minus, dan tentu strateginya nanti kita tunggu, strategi taktis dan strategi operasionalnya, program-program yang lebih membumi, sehingga memang KPK bisa kita percaya sebagai lembaga penegak hukum pemberantas korupsi yang independen, lepas dari campur tangan kekuasaan manapun, baik eksekutif maupun legislatif. Dan tentu kita tidak berharap ada lagi ketua KPK yang menjadi tersangka atau terpidana kasus korupsi. Sekian dari kami, channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Kita akan kembali dengan isu-isu yang lebih menarik di kesempatan berikutnya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pendidikan.